Caranya gimana Kak biar dapat orderan MBG? Hai Kakak Vikandra Shop. Jadi sorry tuh saya baru bisa jawab. Jadi saya sedikit cerita ya soal orderan MBG ini. Nah, jadi orderan MBG ini tuh saya didatangi sama KSPPG-nya langsung untuk ditanyakan, karena memang saya di sini di kecamatan sini tuh, di kecamatanku itu hanya saya yang menjual roti. Jadi saya memang UMKM roti-rotian, donat dan bolu-boluan lah gitu ya. Jadi saya didatangin sama KSPPG karena kebetulan di kecamatanku ada satu SPPG atau dapur ya. Didatanginlah sama kepala SPPG-nya menanyakan apakah bisa menerima orderan roti dengan kuantiti yang besar. Jadi waktu itu 3.300 pieces. Kemudian saya disuruh datang untuk membawa sampel ke dapur. Jadi ditester sama akuntan gizi sama KSPPG-nya, dan itu cocok di lidah mereka. Kita deal-dealan harga karena roti satuannya itu di toko saya jual 5.000-an. Jadi karena kuantiti banyak saya bisa jual di bawah 5.000 lah ya, tapi 3.000-an waktu itu ya. Terus deal. Jadi di minggu itu saya kerja dengan memakai 6 orang karyawan guys, 6 orang karyawan ya, karena memang waktu itu alatku masih kurang memadai lah. Alat provingku belum ada, cuman ada rak proving, jadi provingnya masih manual. Mixerku cuman satu, kapasitasnya 10 liter. Jadi kalau ngadon, mixerku itu mixer spiral Getra ya. Jadi kalau ngadon itu 3 kilo tepung, dan itu ngos-ngosan banget untuk alatnya ya. Dan itu kalau 3 kilo tepung jadinya cuma 135 pieces adonan ya, karena kan gramasinya 40 gram tuh. Jadi 130. Nah bayangkan lah, dalam sehari itu kita cuma bisa ngadon sekitar 10 kali, karena takutnya mixerku itu rusak. Karena 10 kali ngadon itu baru bisa dapat sekitar 1.300-an. Dan itu ngadonnya 10 kali mixer ya, itu ngadonnya sampai malam guys, sampai jam 8 malam. Karena proving kan yang bikin lama di roti itu adalah proving. Jadi kalau kalian mau terima roti MBG itu minimal punya alat proving lah ya. Itu saya mengerjakan roti MBG 2 minggu tanpa alat proving. Bayangin itu lamanya proving, sampai 2 jam baru bisa di oven. Jadi walaupun pakai karyawannya 6 terus alat tidak memadai ya sama saja pengerjaannya itu tetap lama. Jadi minimal kalau kalian mau terima orderan MBG, yang pertama itu kalian harus punya alat proving, dan yang kedua adalah mixer. Jadi mixernya kalian ya minimal kapasitasnya besar. Jadi saya ini spill ya, ini spill alatku yang sekarang yang saya pakai untuk MBG. Nah ini alhamdulillah udah bisa tambah armada. Yang dulunya tuh ini, nah ini yang sekarang ini tuh kapasitasnya 20 liter. Jadi satu kali ngadon tuh sekitar 5-6 kilo nih masuk ya. Kalau ini tuh cuman batas 3 kilo tapi ngos-ngosan, karena ini tuh cuman satu kecepatan, sedangkan ini dia punya 2 kecepatan. Jadi ada yang slow dan ada yang fast. Terus sekarang tuh punya prover juga guys. Ini tuh proverku ini ya, ini prover. Ini tuh prover prover yang rakitan konvensional guys ya. Ini prover gas, jadi dia tuh pakai gas ya di bawah. Ini nggak ada listriknya, jadi ini tuh yang murah meriah aja. Ini masih murah, standar murah ya. Jadi ini saya pakai untuk proving roti. Jadi lebih cepat guys, lebih cepat karena cuma 50 menit. Dan sekarang itu alhamdulillahnya punya oven 2. Jadi waktu awal terima orderan MBG itu cuma satu oven, dan itu oven konvensional. Dan bayangkanlah kalau kalian cuma punya satu oven, sedangkan yang mau di oven itu ada banyak talang. Jadi waktu itu saya memakai cup roti. Kenapa pakai cup roti? Untuk mempercepat proses. Tapi ternyata pemakaian cup roti juga, kalaupun kalian pakai cup roti biar cepat, tapi mixer kalian cuma satu dengan kapasitas kecil, itu tidak akan memadai untuk proses pembuatan roti dengan cepat. Jadi kalau sekarang alhamdulillahnya itu udah nggak pakai cup roti lagi guys, karena alatku sudah besar, talangku diperbanyak. Jadi daripada beli cup roti itu di daerahku harga satu kartonnya itu 620.000 guys. Jadi
bayangin aja lah, daripada beli cup roti, lagian cup rotinya kan nggak dimakan ya, nggak dimakan, jadi mending beli talang. Jadi nambah mixer, tambah prover biar lebih cepat, walaupun baru satu ya, ini 12 try. Jadi nanti kalau ada rezeki lagi mau tambah satu prover lagi, atau bisa nambah satu mixer lagi yang kapasitasnya lebih besar. Nah, kalau umpamanya alat kalian sudah banyak, sudah memadai, memakai karyawan banyak tuh lebih bagus, karena dalam sehari bisa menyelesaikan sekitar 2000-an pieces lah sampai malam gitu. Jadi kalau saya, kalau kan banyak tuh yang tanya, Bun, gaji karyawannya berapa nih per hari? Kalau saya di awal-awal tuh gaji karyawannya cuma 75.000 guys, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, karena santainya kenapa? Karena alatnya belum memadai. Jadi mereka tuh kerjanya cuman rounding sama isi adonan, sedangkan yang membakar dan mixing itu saya dan asisten. Jadi timbang-timbang adonan sama rounding itu karyawan baru, jadi digaji harian gitu guys. Karena ternyata walaupun pakai orang yang banyak, ya itu juga alatnya yang kurang memadai. Tapi sekarang alhamdulillahnya alatnya sudah memadai, jadi saya tinggal nambah personil. Jadi saya hitung nih berapa satu minggu nih, umpamanya orderannya 6.000 pieces, karena melayani 2 dapur ya misalnya. Jadi saya pakai karyawannya itu sekitar 7 orang supaya lebih cepat. Jadi cuma memakan 2 hari kerja, karena kalau kita lebih lama berarti kita harus mengeluarkan lebih banyak ongkos untuk bayar karyawan, kayak gitu ya guys ya. Dan ini tipsku untuk kalian yang bertanya-tanya gimana sih caranya bisa dapat orderan MBG. Nah, yang pertama kalian survei dulu nih dapur yang berdiri di daerah kalian, yang paling terdekat aja dulu lah, nggak usah muluk-muluk minta 3 dapur, atau kalian memberi tester 3 dapur. Jangan satu kali banyak lah, minimal satu saja. Kalian datangin dapurnya, kalian tawarin kalau kalian ini UMKM, kalian tawarin jenis roti yang bisa kalian produksi. Dan ingat, sekarang tuh SPPG mau bekerja sama dengan UMKM kalau ada NIB dan sertifikat halal. Jadi sebelum meminta untuk menjadi supplier roti, ya minimal kalian harus mengurus NIB sama sertifikat halal dulu, karena itu syarat penting untuk menjadi supplier roti ya gitu. Jadi harus semuanya aman. Terus kalian ajukan sampel, kalau memang mereka berminat, nanti kan kalian bisa dihubungi. Kalau dihubungi ya kalian deal-dealan harga lah. Tapi menurutku jangan sampai banting harga sampai 1.500 ya, karena kan proses roti itu lama guys. Sedangkan kita tuh pakai karyawan, pakai listrik juga, terus capeknya bikin roti itu aduh luar biasa lah ya. Kalian kalau tukang baking atau tukang roti tuh pasti tahu lah lelahnya tuh kayak apa guys. Terus ya, kalau umpamanya ada nih KSPPG yang menawar produk kalian atau roti kalian tuh di bawah harga 1.500, itu kalian jangan mau terima lah ya. Walaupun memang kita tuh sebagai UMKM memang butuhnya duit ya, karena memang selama beberapa bulan ini ke belakang ekonomi kan lagi merosot-rosotnya ya. Jadi itu berdampak ke kita sebagai UMKM, apalagi kita ini yang penjual roti tuh customernya nggak banyak kan. Jadi kalaupun memang kalian terima kuantiti roti yang besar, tapi jangan sampai banting harga lah. Minimal kalian harus pikir tuh HPP-nya. Terus jangan juga kalian berikan harga murah, tapi pasti kualitasnya ya tidak akan sama lah dengan harga yang memadai. Kalau kalian kasih harga yang di bawah 1.500 ya, itu rotinya pakai tepung apa, itu harus dipertanyakan. Terus pakai telurnya berapa, nah itu harus dipertanyakan juga kan Bun. Jadi minimal kalian berikanlah harga yang masuk akal. Jadi kalau umpamanya 2.000-an ya udah oke sih kalau 2.000-an ya, karena kuantitinya besar di atas 3.000 pieces. Nah itu saya masih masuk akal dengan menggunakan roti resep ekonomis. Jadi kalian jangan pakai yang premium kalau memang jualnya roti 2.000-an guys. Nah kira-kira seperti itu sedikit celoteh dari saya, penjual roti yang menerima proyek MBG ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.